wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu kondisi di sekeliling kita. Apakah masih ada sampah? Ada? Tidak ada. Kita mulai pembelajaran dengan terlebih dahulu membaca doa. Kepada ketua, persilakan untuk memimpinnya. Siap, Rab. Hormat, Rab. Rab. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Ada Bapak Aulia Fahdini, hadir yang puji, hadir kita semua. Hadir ya. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lanjutan pembelajaran kemarin, yaitu tentang rusak dalam ibadah puasa. Apa? Rusak dalam ibadah puasa. Ya Allah memberikan kemudahan kepada kita tentang untuk melaksanakan puasa. Nah, seperti apa kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti kita pelajari. Kita tahu apa yang menjadi kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mana Bapak tahu tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah? Ingin tahu? Kasih Pak nanti pembelajaran dengan serius. Baik. Anak Bapak semuanya, tentang materi rusak ini Bapak beri sedikit pertanyaan. Apakah Anda pernah mendengar kata rusak? Pernah? Nah, Bapak pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan rusak dalam ibadah puasa? Coba saya jawab. Oke, itu coba. Bagus, beri aplaus. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana jika seseorang yang sedang sakit, apakah ia masih diwajibkan untuk berpuasa? Coba bisa. Nah, coba, jelas. Tidak, Pak, karena orang sedang sakit Oke, bagus, suka. Tadi tentang rusak dalam ibadah puasa. Nah, sudah dijawab oleh temannya. Jadi ada rusak dalam ibadah puasa. Beri contoh, kalau sedang sakit juga kita tidak diwajibkan berpuasa, tetapi harus diberi ganti atau dikodok. Nah, itu pembelajaran kita pada pagi hari tentang rusak atau kemudahan yang diberikan oleh Allah di dalam ibadah puasa. Nah, apa tujuannya kita mempelajari bab ini? Nah, ini ada tujuan pembelajaran Bapak tampilkan. Siapa bisa membaca berbagai rusak dalam puasa? Nah, jadi nanti kita harus bisa mengidentifikasi berbagai rusak. Nah, yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, maka peserta ini dapat membuat bagan atau model
atau tabel peserta didik dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam puasa. Nah, ada ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Ada Bapak, Bapak perhatikan. Nah, ini apa materinya? Rukhsah dalam ibadah puasa. Kelihatan sampai ke belakang. Nah, rukhsah dalam ibadah puasa. Dalam menjalankan ibadah puasa, Islam memberikan keringanan atau rukhsah bagi mereka yang memiliki kondisi tertentu. Hal ini merupakan bentuk kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada umatnya. Nah, pada hambanya itu Allah berikan kemudahan dalam rukhsah dalam berpuasa. Nah, lanjut. Definisi rukhsah. Pertama apa? Pengertian. Apa pengertiannya? Rukhsah yang diberikan oleh Allah supaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai statement penutup, rukhsah dalam ibadah puasa merupakan bentuk kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Dengan memahami dan menjalankan rukhsah, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tidak memberatkan. Nah, itu gunanya rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dari PowerPoint yang Bapak tampilkan ini, silakan Anda buat di buku latihannya poin-poin penting dalam poin-poin yang Bapak sampaikan tadi. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Buat. Assalamualaikum. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai rukhsah. Nah, silakan Baiklah, perhatikan. mari kita simak bersama. Sambil menyimak catat poin. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Nah, sekarang buat poin-poin pentingnya dari video yang Anda simak itu. Siap? Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang silakan duduk lagi sesuai kelompoknya masing-masing yang telah Bapak berikan pembagian kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Perhatikan dulu sebelum dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi meja yang di kelompok 1 ini aja disusun nanti, yang kedua juga. Nah, nanti kalau sudah siap kita presentasikan. Nah, siapa yang dulu tampil kita beri nilai plusnya, nilai lebihnya dari yang terakhir tampil.
Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang kelompok berapa? Nah, oke. Sekarang silakan kelompok 5 tampil. Ketika tampil, jangan lupa perkenalkan nama-nama kelompok dan ucapkan salam. Silakan kelompok 5 tampil ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 5, saya sebagai ketua bernama Muhammad Udang, Gitaris Yola Polika, anggota Hela Tadain. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman-teman, mohon disimak. Kepada teman-teman mohon disimak. Silakan. Silakan. Ya, Apakah kami mendiskusikan tentang adanya kasusnya. Lena mengalami kecelakaan? Nah, kan terlalu kaku membacakan ini ya. Nah, apa namanya? Kaku. Membaca yo kaku yo. Nah, temannya sudah menjawab tentang pertanyaan yang pertama. Yang kedua lagi, lanjut. Silakan. Apa alasan yang membolehkan seseorang yang sedang sakit atau tidak sehat untuk tidak berpuasa? Islam membolehkan orang yang sakit atau tidak sehat untuk tidak berpuasa berdasarkan 2 alasan utama. Nah, dengarkan yang lain. Kesulitan fisik atau bahaya bagi kesehatan. Jika puasa berpotensi menambahkan kesulitan atau memperburuk kondisi kesehatan, maka orang tersebut dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam hal ini, agama memberikan dispensasi agar umatnya menjaga kesehatan dan tidak mengganggu kesulitan yang berbeda. Hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk itu, adakah teman-teman yang mau menanyakan atau yang ditanyakan? Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok telah menampilkan hasil diskusinya. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama tadi tentang pengertian, rukhsah di dalam musafir, rukhsah di dalam keadaan sakit, dan terakhir rukhsah bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi anak bapak semuanya beri aplaus untuk kita semua. Apakah masih semangat? Semangat? Tetap semangat ya Allah. Jadi kesimpulannya, ketika kita dalam keadaan sesuatu atau dalam keadaan tertentu, maka Allah berikan rukhsah atau keringanan atau kemudahan. Nah, ketika kemudahan diberikan oleh Allah, kita wajib mengganti atau membayar fidyah. Apa itu yang kita ganti? Yaitu rukhsah di dalam keadaan puasa. Nah, apa yang keringanan yang diberikan oleh Allah
Yang pertama, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, orang yang sedang sakit yang tidak mungkin untuk berpuasa. Yang ketiga, bagi wanita yang haid atau nifas. Ayo kita berdoa kafaratul majlis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.